Sekarang, 99 tetes cairan teratai telah terkumpul di Chaos Green Lotus, dan masing-masing tetes seperti mutiara biru, mengambang dengan tenang di platform teratai. Lu Yun mencoba untuk terus mengompres cairan teratai, tetapi menemukan bahwa 99 tetes tampaknya merupakan batas dari Chaos Green Lotus, dan tidak dapat menampung satu tetes pun lagi. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Yun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembunkan cairan teratai. Mengenai penggunaan cairan teratai, dia hanya melakukan upaya awal untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuh dewa, dan kekuatan tempur yang dia keluarkan sebanding dengan kekuatan tempurnya, Dewa Tao. Adapun misteri lainnya, masih perlu dieksplorasi secara perlahan dalam pertarungan sebenarnya. Cairan teratai ini sangat berharga, harus digunakan di ujung pisaunya. Lu Yun berpikir dalam benaknya, jangan digunakan dengan enteng sampai saat kritis. Setelah menghabiskan sisa cairan Chaos Yuan, Lu Yun kembali ke kondisi puncaknya sebelum keluar dari Chaos Sword Mansion. Qianjizi Senior, hati Lu Yun penuh dengan rasa terima kasih, jika bukan karena wawasan yang ditinggalkan oleh seniorku, aku mungkin tidak akan bisa memahami 12 tingkat pola Chaos Yuan secepat itu, dan kekuatanku tidak akan bisa meningkat secepat itu. Saat ini, Lu Yun telah mencapai ujung gua. Dia berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke belakang. Sekarang, dia bisa dengan mudah menahan tarikan aliran udara aneh itu. Dia tidak bergegas keluar, tapi mengalihkan pandangannya ke jurang maut di bawah. Di bawah jurang ini, sisa-sisa penjelajah yang tak terhitung jumlahnya mungkin terkubur, dan mungkin ada banyak harta karun. Jejak keserakahan melintas di mata Lu Yun, senjata surgawi Master Pedang Ku Feng mungkin juga telah mendarat di sini. Ini adalah kesempatan langka, dan Lu Yun memutuskan untuk memanfaatkannya. Dia mengaktifkan energi teratai untuk meningkatkan kekuatan tubuh dewanya, lalu melompat dan jatuh di sepanjang tebing. Tebingnya terjal dan angin menderu-deru. Lu Yun turun dengan hati-hati pada awalnya, berpegangan pada batu yang menonjol dengan satu tangan dan pedang ilahi kekacauan dengan tangan lainnya, berjalan di atas es tipis. Setelah memastikan bahwa aliran udara aneh ini bukanlah ancaman besar bagi tubuh dewa yang diperkuatnya, dia menjadi lebih berani dan mempercepat penurunannya. Saat Anda menemukan tebing yang licin, Anda menggunakan ujung pedang Anda untuk menembus batu tersebut dan menggunakan gaya reaksi untuk meredamnya. Saat Anda menemukan lubang tanpa dasar, Anda melompat ke dalamnya dan merasakan sensasi terjun bebas, lalu meraihnya sesaat sebelum mendarat. Tetap di dinding batu dan terus turun. Setelah turun tidak lebih dari 1000 kaki, mata tajam Lu Yun menemukan bahwa ada tombak ajaib yang dimasukkan ke dalam cekungan di tebing. Badan tombak itu benar-benar hitam, dan samar-samar terlihat ada pola primitif kacau yang rumit yang terukir di atasnya. Bahkan setelah bertahun-tahun terkikis oleh arus udara yang aneh, tombak dewa ini masih memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Harta karun spiritual kekacauan yang terhebat. Lu Yun sangat gembira dan mengeluarkan senjata ajaibnya. Senjata itu berat di tangannya, dan badan senjatanya sedikit bergetar, seolah-olah menolak kendalinya. Lu Yun mendorongnya sedikit dan merasakan inti dari 5 elemen kekacauan yang terkandung di dalam pistolnya, dan dia bahkan lebih gembira. Meskipun kekuatannya hanya tersisa 60%, inti dari 5 elemen adalah hal yang baik. Jika dicampur ke dalam Chaos Green Lotus milikku, itu mungkin bisa. Dia terkekeh dan memasukkan tombak dewa ke dalam Chaos Rumah Pedang. Dengan kejutan tak terduga ini, Lu Yun semakin termotivasi untuk menjelajah. Terus turun sejauh puluhan ribu mil dan dapatkan banyak keuntungan di sepanjang jalan. Armor perang yang rusak, senjata yang tidak lengkap, pil yang berserakan, ratusan harta karun spiritual kekacauan dikumpulkan olehnya, yang sebagian besar adalah harta karun spiritual kekacauan kelas atas. Di bawah jurang ini, lingkungannya keras, dan segala sesuatu yang dapat bertahan hidup berkualitas tinggi. Ketika kedalaman penurunan meningkat, kekuatan aliran udara secara bertahap meningkat. Tapi Lu Yun memiliki pelindung tubuh Chaos Green Lotus, dan Green Lotus Mist terus memperkuat tubuh dewanya, memungkinkan dia untuk mengatasi aliran udara yang semakin kuat dengan mudah. Sejauh ini, dia belum menggunakan setetes pun cairan teratai. Jurang ini hanyalah sebuah rumah harta karun yang sangat besar. Lu Yun menghela nafas dalam hati, pikiran serakahnya semakin kuat. Tiba-tiba, aura jahat yang kuat datang dari bawah, membuat kesadaran Lu Yun bergetar. Dia mengikuti aura jahat dan melihat pedang ilahi berwarna merah darah, diam-diam tergantung di jurang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Senjata surgawi, nafas Lu Yun terhenti. Nafas pedang dewa ini lebih kuat dari pedang Tianxing rusak yang dia dapatkan sebelumnya. Saya khawatir benda ini tidak ditinggalkan oleh Dewa Tao. Lu Yun berpikir dalam hati, bagaimana mungkin seseorang seperti Dewa Tao meninggalkan senjatanya di sini. Pedang suci ini mungkin diperoleh oleh penjelajah yang tidak beruntung, dan kemudian tersapu ke dalam jurang oleh aliran udara yang aneh ini. Dia ingat apa yang Guru Jiuxuan katakan bahwa bahkan yang kuat di tingkat dewa dan iblis yang kacau akan kesulitan untuk bertahan hidup di jurang yang dalam ini. Bahkan jika dia sekuat Master Pedang Ku Feng dan memiliki senjata surgawi, dia tidak akan bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Aura jahat kuat yang dipancarkan oleh pedang suci ini juga membuktikan hal ini, pemilik sebelumnya telah meninggal. Jejak keserakahan melintas di mata Lu Yun, dan dia meraih pedang dewa. Pedang suci itu bergetar sedikit, seolah menahan sentuhannya, tapi Lu Yun tidak memperhatikan sama sekali. Kamu hanya pedang patah, tapi kamu masih berani sombong di hadapanku. Dengan senjata ilahi surga ini, Lu Yun menjadi lebih percaya diri. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana dia memegang pedang dewa dan membunuh Dewa Tao. Ditambah dengan Chaos Lotus Liquid, mungkin benar-benar bisa. Dia merasa bersemangat,
memasukkan pedang ilahi ke dalam Chaos Sword Mansion, dan terus menjelajah ke bawah. Kegembiraan saat mengambil senjata ilahi surga membuat Lu Yun sangat termotivasi. Dia turun puluhan ribu mil dalam satu tarikan napas. Lingkungan di sini bahkan lebih buruk, dan kekuatan aliran udara bahkan lebih menakutkan. Sulit untuk menyelamatkan harta karun roh kekacauan terbaik sekalipun. Lu Yun hanya mengambil selusin harta karun roh kekacauan berkualitas tinggi. Setelah terus turun hingga jarak tertentu, pusaran udara besar muncul di depan mata Lu Yun. Pusaran ini berputar perlahan, menelan segala sesuatu di sekitarnya, memancarkan daya tarik tertinggi. Bahkan tubuh Dewa Lu Yun yang diperkuat merasakan tekanan yang sangat besar. Agar amannya, pikir Lu Yun dalam hati, mendesak setetes cairan teratai untuk menyatu ke dalam tubuh dewa. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat melonjak ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah bisa mengendalikan dunia. Pusaran air ini, Lu Yun mengamati dengan hati-hati, dan perlahan-lahan mulai menebak-nebak dalam benaknya, saya khawatir ini adalah titik akhir dari persatuan Qian Liu. Semua penjelajah dan harta mereka yang ditelan oleh aliran udara pada akhirnya akan berkumpul di sini. Dia teringat deskripsi, ribuan arus kembali menjadi satu, dalam catatan senior Qian Jizi. Arus udara aneh di bawah jurang ini datang dari segala arah dan pada akhirnya akan menyatu pada satu titik. Dan titik ini seharusnya menjadi pusaran di depan Anda. Di bawah Dewa Tao, masuk adalah jalan buntu. Lu Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, hanya aku, dengan bimbingan Qian Jizi senior dan perlindungan Chaos King Lian, yang bisa sampai di sini. Dia menduga kapak raksasa Master Pedang Ku Feng dan harta karun penjelajah lainnya yang tak terhitung jumlahnya seharusnya ada di pusaran air ini. Memikirkan hal ini, mata Lu Yun bersinar karena kegembiraan, dan dia melompat dan mendarat di dasar pusaran air. Cakupan pusaran ini sangat besar. Jika kamu ingin menemukan kapak raksasa Master Pedang Ku Feng, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Lu Yun mulai mencari dengan hati-hati sambil turun. Di tepi pusaran air, mata Lu Yun tiba-tiba tertarik pada tumpukan benda. Itu adalah tumpukan harta karun, berbagai senjata, ramuan, bahan, memancarkan cahaya warna-warni. Di antaranya, ada beberapa senjata surgawi yang memancarkan aura kuat. Ini, Lu Yun begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Eksplorasi ini sangat bermanfaat. Aku berhasil, aku benar-benar berhasil kali ini. Lu Yun memandangi tumpukan harta karun di depannya, dan mulutnya hampir berair. Kemanapun Anda melihat, setidaknya ada selusin senjata surgawi yang memancarkan paksaan yang membuat jantung berdebar, ratusan harta spiritual kekacauan bersinar terang, dan lusinan harta sihir penyimpanan bertumpuk seperti bukit, seolah-olah berada di langit kemuliaan dan kesepian pemilik sebelumnya. Dia dengan rakus memasukkan harta ini ke dalam cincin penyimpanannya satu persatu, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan menjadi kaya. Senjata surgawi dari surga, ini adalah harta karun yang bahkan diimpikan oleh Dewa Tao. Sekarang, dia, Lu Yun, dianggap orang kaya. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkannya. Saat dia tenggelam dalam kegembiraan, matanya menyapu tumpukan pecahan senjata ajaib, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Fragmen-fragmen ini jelas tergigit oleh suatu kekuatan yang kuat. Retakannya tidak rata, dan bau amis yang menjijikkan masih tersisa. Tunggu, apa ini? Lu Yun mengambil timbangan kecil dan memegangnya dengan dingin, bersinar dengan kilau logam. Sisik-sisik ini sama sekali bukan sisik biasa, lebih mirip sisik makhluk kuat. Sebuah pemikiran menakutkan terlintas di benaknya, mungkin ada keberadaan lain di pusaran air ini. Sebelum dia sempat memikirkannya, rasa penindasan yang kuat datang dari belakang, disertai dengan suara tajam yang menembus udara. Lu Yun tiba-tiba berbalik dan melihat kilat perak menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sial, Lu Yun sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari tanpa berpikir. Dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim, memanjat dinding batu seperti tokek, mencoba menyingkirkan pengejaran di belakangnya. Namun, makhluk perak itu bahkan lebih cepat, sungguh luar biasa. Ia bergerak bebas melalui pusaran air, sama sekali tidak terpengaruh oleh arus udara, dan bahkan bisa berenang ke hulu, menutup jarak dengan Lu Yun dalam sekejap mata. Lu Yun berteriak dalam hatinya, monster macam apa ini? Kecepatannya sangat menakutkan. Semakin jaraknya semakin dekat, akhirnya ia melihat penampakan makhluk berwarna perak itu, tampak seperti ular piton raksasa, panjangnya puluhan kaki, bersisik perak, dan memancarkan cahaya sedingin es. Sepasang mata merah, seperti dua Will-O, The Wisps, menatap Lu Yun, penuh keserakahan dan niat membunuh. Ternyata itu adalah binatang spiritual yang dibesarkan oleh pusaran air Qian Liu. Hati Lu Yun membeku, dan dia teringat catatan tentang binatang spiritual semacam ini dalam catatan senior Qian Jizi. Mereka hidup dengan melahap senjata ajaib para penjelajah dan menganggap pusaran air sebagai wilayah mereka sendiri. Siapapun yang berani mengganggu akan diburu tanpa ampun. Parahnya, saya justru mencuri pialanya, tak heran ia begitu marah. Aum, makhluk perak itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, membuka mulutnya dan menggigit Lu Yun dengan keras. Lu Yun nyaris lolos dari pukulan itu, tetapi ekor ular piton itu mencambuknya dengan keras seperti cambuk baja. Bang, Lu Yun mengerang saat dia dihantam ke dinding batu. Meskipun dia memiliki tubuh dewa yang kuat dan dilindungi oleh baju besi berlapis kaca, dia terkejut dengan pukulan ini dan darahnya melonjak. Kekuatan binatang ini sangat menakutkan. Lu Yun merasa ngeri. Dia menyadari bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan makhluk perak ini, dan dia bukanlah tandingannya dalam konfrontasi langsung. Jika bukan karena penguatan Chaos Lotus Liquid, pukulan tadi mungkin akan melukainya dengan serius.
Dia tidak berani melawan, dan sambil menahan serangan makhluk perak itu, dia memanjat dengan putus asa. Namun, makhluk perak itu mengejarnya tanpa henti, dan setiap serangan membawa kekuatan yang menghancurkan, memaksanya mengonsumsi Chaos Lotus Liquid dalam jumlah besar untuk menahannya. Hanya dalam beberapa saat, kelima tetes Chaos Lotus Liquid yang berharga telah habis dikonsumsi. Sialan, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati. Lu Yun sangat cemas. Sambil menghindari serangan makhluk perak, dia berpikir keras tentang tindakan balasan. Lawan, tatapan tajam muncul di matanya. Setelah menstabilkan sosoknya, dia mengeluarkan pedang surgawi tingkat atas yang dia dapatkan pertama kali dari cincin penyimpanan. Tubuh pedangnya benar-benar hitam dan memancarkan aura pembunuh yang menyesakkan. Bis, apa menurutmu aku takut padamu? Lu Yun mempererat cengkeramannya pada pedang dewa dan menatap makhluk perak itu dengan niat membunuh. Dia memutuskan untuk tidak bersikap pasif dan menerima pukulan, tetapi mengambil inisiatif dan mengubah situasi pasif ini. Sial, binatang ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan cairan Chaos Lotus tumpah seolah-olah gratis. Cepat atau lambat, aku akan dimakan sampai mati. Lu Yun mengutuk secara diam-diam, merasakan cairan Chaos Lotus di tubuhnya yang dengan cepat berkurang, dan merasakan sakit di hatinya. Ini adalah harta karun yang dia simpan dengan susah payah, dan setiap tetesnya sangat berharga. Konfrontasi singkat itu memberi Lu Yun pemahaman yang lebih jelas tentang binatang perak itu. Meskipun benda ini sangat kuat dan dapat menghancurkan harta karun spiritual kekacauan terbaik dalam satu gigitan, dan dapat bergerak bebas di pusaran air, metode serangannya sederhana dan kasar, sepenuhnya berdasarkan naluri, dan ia tidak tahu cara menggunakan kekuatan, jalan dan keterampilan tempur. Lagi pula, aku juga berada di level Dewa Tao, dan aku juga telah menyempurnakan pedang ilahi Dao Surgawi kelas atas. Bukankah rugi besar menghabiskan seluruh waktuku dengan pria bodoh sepertimu? Lu Yun memutar matanya, dan dia sudah membuat perhitungan di benaknya. Daripada dipukuli secara pasif, lebih baik ambil inisiatif dan berjuang cepat untuk menghindari malam dan mimpi panjang. Dia mengacungkan pedang dewa sehitam tinta, mengarahkan pedangnya langsung ke binatang perak itu, dan mencibir, binatang, jika kamu punya akal sehat, keluar dari sini, atau aku akan membiarkanmu merasakan pedang dewa ini. Binatang perak itu jelas tidak mengerti apa yang dia katakan, atau tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan bau busuk kembali menyerang Lu Yun. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukuman. Lu Yun berhenti menghindar, dan kekuatan kekacauan melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pedang dewa. Di bawah berkah ilmu pedang terpadu dan telekinesis yang kuat, pedang dewa kegelapan meledak dengan cahaya terang, seolah-olah ingin merobek ruang ini. Memotong, Lu Yun berteriak keras, dan dengan kekuatan menghancurkan dunia, pedang ilahi menghantam binatang perak itu dengan keras. Makhluk asing berwarna perak itu mengayunkan cakarnya yang besar dan menamparkan pedang dewa itu dengan suara keras yang menembus udara. Dentang, terdengar ledakan yang memekakkan telinga dan percikan api beterbangan. Lu Yun merasakan kekuatan besar datang darinya, mulutnya mati rasa, dan dia terbang mundur. Namun, binatang perak itu juga merasa tidak nyaman. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang beberapa kaki oleh pedang ilahi, dan ia menghantam dinding batu dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Lu Yun melihat lebih dekat dan melihat bekas pedang yang dalam dicakar binatang perak itu. Meskipun tidak merusak pertahanannya, ia juga menghancurkan beberapa sisik dan bekas darah merembes keluar. Mengaum, binatang perak itu kesakitan dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Suara itu mengikuti aliran udara di pusaran dan menyebar ke jarak yang tidak diketahui. Lu Yun merasakan hawa dingin di hatinya dan diam-diam berpikir itu tidak baik. Binatang ini meminta bantuan. Benar saja, sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari dalam pusaran air, dan kemudian, beberapa sosok besar perlahan muncul dari pusaran air. Makhluk asing berwarna perak ini lebih besar dari yang sebelumnya, dan auranya lebih menakutkan. Anda dapat melihat sekilas bahwa mereka tidak mudah untuk diganggu. Sial, kali ini aku menjadi terlalu besar. Lu Yun mengutuk secara diam-diam, wajahnya menjadi serius. Dia awalnya ingin bertarung dengan cepat, tetapi tanpa diduga dia menarik lebih banyak musuh, dan sekarang masalahnya menjadi lebih besar. Meski begitu, Lu Yun tidak berniat mundur. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapan tajam muncul di matanya. Ayolah, binatang buas, biarkan aku melihat berapa beratmu. Dia mengaktifkan pedang ilahi itu lagi, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju binatang perak yang terluka itu. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Lu Yun mengambil kesempatan itu, dan serangkaian serangan dahsyat mengalir seperti badai yang dahsyat, memukul mundur binatang perak itu dan mengeluarkan semburan ratapan yang menyakitkan. Ia dibuat pusing oleh pedang ilahi, dan tubuh besarnya terus jatuh ke dalam pusaran air, seolah-olah ia akan tersedot ke dalam pusaran air kapan saja. Melihat ia telah kehilangan efektivitas tempurnya, Lu Yun tidak terus mengejarnya, melainkan berbalik dan bergegas ke atas. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertarung, dan dia harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Sangat disayangkan aliran udara di pusaran ini terlalu bergejolak untuk diterbangkan sama sekali, jika tidak, dia bisa segera melarikan diri dengan pedang bepergian Taiksu. Dia hanya bisa memanjat dinding batu dengan susah payah. Namun, saat dia hendak mencapai pintu keluar pusaran air, bayangan hitam besar tiba-tiba melompat dari bawah, menghalangi jalannya. Ini adalah binatang perak yang lebih besar, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Sepasang mata merah menatap Lu Yun, seolah ingin memakannya hidup-hidup.
Aku, persetan, Lu Yun tidak bisa menahan kutukan. Apakah ini benar-benar menyusup ke dalam sarang makhluk asing? Kenapa tidak ada habisnya? Aku, persetan, Lu Yun memandangi binatang perak yang lebih besar di depannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk lagi. Binatang ini jauh lebih besar dari yang pernah dia temui sebelumnya, memancarkan rasa tertekan yang menyesakkan. Mata merahnya seperti dua lampu berdarah, menatapnya seolah sedang melihat camilan lesat. Tempat apa ini? Lu Yun mengutuk dalam hatinya, mungkinkah dia telah menikam sarang binatang aneh? Dia tiba-tiba teringat bahwa Qian Jisi telah mengatakan sebelumnya bahwa ada ribuan jurang pusaran air di reruntuhan Qianliu. Jika setiap jurang dihuni oleh binatang perak semacam ini, bukankah itu berarti ada ribuan? Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan nafas. Satu kepala saja sudah cukup baginya untuk minum sepanci. Jika kelompok lain datang, dia mungkin harus mengaku di sini hari ini. 36 strategi, berjalan kaki adalah strategi terbaik. Lu Yun mengertakkan gigi, berbalik dan bersiap untuk melanjutkan pendakian. Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah, ada gelombang oman binatang datang dari bawah, disertai fluktuasi aura yang kuat, seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang mendekat dengan cepat. Brengsek, Lu Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tahu bahwa dia harus mempercepat. Saat dia memanjat, dia memperhatikan pintu keluar di atas, dan pada saat yang sama diam-diam menghitung tinggi badannya dari pintu keluar dalam pikirannya. Aum, raungan memekakkan telinga datang dari bawah. Binatang perak yang terluka itu jelas tidak mau melepaskannya seperti ini, dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Lu Yun menunduk dan diam-diam mengerang di dalam hatinya. Kemampuan pemulihan binatang ini terlalu kuat. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan tangan dan kakinya bersamaan, membuat kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Pintu keluarnya tepat di depannya, dia harus melarikan diri dari tempat hantu ini secepat mungkin. Ribuan mil, 2000 mil, 1000 mil. Lu Yun diam-diam menghitung jarak di dalam hatinya. Kemenangan ada di hadapannya, dan dia bahkan bisa melihat cahaya redup di pintu keluar. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup di bawah, dan kemudian, beberapa bayangan hitam besar muncul dari bawah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lu Yun terkejut dan segera mendongak, hanya untuk melihat beberapa binatang perak besar bergegas ke arahnya. Dia meremehkan kekuatan dan kecepatan binatang buas ini. Lu Yun diam-diam berteriak di dalam hatinya. Jarak menuju pintu keluar kurang dari 1000 mil, namun jarak terakhir ini sepertinya telah berubah menjadi jurang. Dalam keputusasaan, Lu Yun mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa harta karun spiritual kekacauan dari cincin penyimpanan. Harta spiritual ini secara tidak sengaja diperolehnya di reruntuhan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya. Dia mengatur harta karun spiritual kekacauan ini ke arah tertentu, menggumamkan kata-kata, dan membentuk segel dengan tangannya dengan cepat. Mengikuti gerakannya, fluktuasi energi yang kuat terpancar dari harta roh, terjalin menjadi pola formasi kompleks di udara. Formasi hebat 12 Dewa Ibu Kota, formasi perbaikan Dao yang menelan surga, formasi pedang pembunuh abadi. Lu Yun mengerahkan 3 formasi kuat yang tiada taranya satu demi satu dan mendorong semuanya hingga ekstrim. Dalam sekejap, seluruh jurang pusaran air bergetar hebat, dan energi destruktif melonjak dengan ganas dalam formasi, seolah-olah akan menelan segalanya. Meledak, Lu Yun berteriak keras, meledakkan 3 formasi besar. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh jurang, dan cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti sosok Lu Yun, serta binatang perak yang mengejarnya. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu pusat ledakan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Akibat dampak ledakan tersebut, tubuh Lu Yun terangkat seperti bola meriam. Dalam beberapa napas, dia bergegas keluar dari jurang pusaran air dan datang ke dunia luar. Di belakangnya, lebih dari selusin binatang perak mengikuti dari dekat dan dikejar di bawah pintu keluar. Mereka menatap dunia luar dengan marah, mata merah mereka dipenuhi niat membunuh yang haus darah. Namun, mereka tidak mengusirnya. Lu Yun berdiri di pintu keluar dan melihat kembali ke binatang perak yang hendak bergerak, dengan cibiran di bibirnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa binatang buas ini tidak berani keluar adalah karena kekuatan mereka akan ditekan di luar reruntuhan Qianliu, dan jika mereka menghadapi bahaya, kemungkinan besar mereka akan mati. Lu Yun menstabilkan tubuhnya dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia terbang ke puncak gunung yang jauhnya ribuan mil dan menatap dengan dingin ke pintu keluar jurang pusaran air. Binatang-binatang perak itu bertahan dan meraung di pintu keluar, tetapi mereka tidak pernah berani melangkah keluar dari kolam guntur. Seperti yang diharapkan, Lu Yun menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati, binatang buas ini sangat ganas di jurang yang dalam sehingga bahkan Dewa Tao pun mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi begitu mereka meninggalkan sarangnya, kekuatan mereka akan sangat besar berkurang. Tampaknya, mereka adalah alien yang lahir dari pusaran jurang Buyi 1000 arus, dan mereka memiliki keunggulan alami di sini. Dia awalnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menekan kekuatan monster perak ini untuk memburu beberapa dari mereka, menguliti dan menjepit mereka, untuk memuaskan kebenciannya. Tapi kemudian aku memikirkannya, reruntuhan Qianliu ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu kartu truf apa lagi yang dimiliki monster ini? Jika itu menarik keberadaan yang lebih kuat, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Setelah memikirkannya berulang kali, Lu Yun menyerah. Menarik napas dalam-dalam, Lu Yun melihat sekeliling. Saya melihat arus udara seperti tornado yang tak terhitung jumlahnya menderu turun dari ketinggian dan jatuh ke dalam pusaran jurang di tanah, menghadirkan pemandangan ribuan aliran sungai yang bersatu.
Pantas saja aku tersapu ke dalam jurang oleh aliran udara aneh ini saat aku bertarung melawan lelaki tuaku Feng itu. Lu Yun berpikir dalam hati, pemandangan ribuan aliran sungai yang menyatu menjadi satu ini pastilah hasil karya guru Qian Liu Dao. Ini mengandung kekuatan besar yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Memikirkan hal ini, Lu Yun menjadi lebih takut pada guru Qian Liu Dao. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia melesat dan berlari menjauh dari jurang pusaran air. Setelah terbang puluhan ribu kilometer, Lu Yun tiba di atas sebuah danau yang luas. Air danau beriak dengan ombak biru dan jernih, seperti zamrud besar yang bertatahkan bumi. Lu Yun hendak mengitari danau dan terus bergerak maju, tapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan aneh menariknya ke tengah danau. Apa yang terjadi? Lu Yun terkejut dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan kekacauan di tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan ini. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari tarikan kekuatan ini, dan malah ditarik semakin dekat. Pada akhirnya, Lu Yun ditarik ke sebuah pulau kecil di tengah danau. Pulau kecil ini berukuran kecil, hanya memiliki halaman kuno di atasnya, dikelilingi oleh hutan lebat, membuatnya sangat sepi. Sejak mengolah Chaos Green Lotus, kemampuan penginderaan bahaya Lu Yun menjadi sangat tajam. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan ada teror besar yang tersembunyi di halaman pulau kecil ini, dan perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Tidak, Lu Yun berteriak dalam hatinya, berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, saat dia hendak pergi, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah dan berubah bentuk, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tidak peduli bagaimana dia terbang, dia pada akhirnya akan kembali ke tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Sialan, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, hatinya dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam formasi tertentu dan tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Setelah menenangkan diri, Lu Yun tahu bahwa kepanikan hanya akan membuatnya semakin pasif. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat, mencari cara untuk mematahkan formasi. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Formasi ini begitu misterius sehingga seolah menyatu dengan lingkungan sekitarnya tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, ayo masuk dan lihat. Jejak tekad muncul di mata Lu Yun. Daripada duduk santai dan menunggu kematian, lebih baik mengambil inisiatif. Dia menyesuaikan mentalitasnya dan berjalan menuju gerbang halaman. Mendorong pintu halaman hingga terbuka, Lu Yun berjalan ke halaman. Halamannya kecil dan tata ruangnya sederhana. Di pavilion di satu sisi, seorang pendeta Tao berjubah ungu sedang duduk bersila, memegang kocokan putih di tangannya, dan di sampingnya ada pagoda indah berlantai 9. Mata pendeta Tao itu tertutup rapat dan nafasnya hilang. Dia jelas sudah mati selama bertahun-tahun. Namun, segala sesuatu di sekitarnya memancarkan aura yang kuat, terutama pagoda indah berlantai 9, yang memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Lu Yun merasa bahwa aura pagoda ini jauh lebih menakutkan daripada pedang ilahi Dao surgawi tingkat atas yang dia peroleh di Jurang Maut, dan pesona pagoda ini sebenarnya agak mirip dengan pedang surgawi miliknya. Mungkinkah? Hati Lu Yun tergerak, dan matanya menjadi panas. Apakah pagoda ini adalah harta karun tiada taraf yang melampaui senjata ilahi surga? Mata Lu Yun tertuju pada pagoda linglong, dan api keserakahan di hatinya menyala terang. Meskipun pendeta Tao tua itu meninggal, dia meninggalkan cukup banyak barang, dan semuanya adalah harta karun. Terutama pagoda ini, auranya sungguh tak tertahankan. Dibandingkan dengan pedang patah di jurang, pagoda ini jauh lebih kuat. Aku benar-benar berhasil kali ini. Lu Yun menggosok tangannya dan tidak sabar untuk memasukkan pagoda itu ke dalam tasnya. Dia mengorbankan tali yang bersinar dengan cahaya kekacauan. Tali ini juga merupakan harta spiritual yang kacau. Biasanya digunakan untuk mengikat musuh, tapi sekarang dia menggunakannya untuk menggulung pagoda. Tali itu terbang seperti ular, dan hendak melingkari pagoda. Tiba-tiba, angin aneh muncul dari udara tipis, berputar dan menari di sekitar pendeta Tao berjubah ungu, dan langsung memutar harta spiritual yang kacau menjadi bubuk. Lu Yun terkejut dan mundur beberapa langkah, menatap angin aneh itu dengan waspada. Angin aneh berangsur-angsur berkumpul, dan akhirnya membentuk beberapa kata dengan cahaya berkelap-kelip, hanya dengan menerobos ribuan arus dan kembali ke rumah saya dapat memperoleh warisan saya. Tes, formasi rusak macam apa, aku tidak peduli padamu. Lu Yun menghina, dia tidak percaya pada kejahatan, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan pagoda ini. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Yun mengorbankan pedang dewa terhebat dari Jurang Maut. Begitu pedang itu keluar, cahaya dingin tiba-tiba meluap, dan energi pedang itu mengancam. Dia mengendalikan pedang ilahi dan terbang menuju pagoda lagi. Namun, angin aneh muncul lagi, seperti penghalang tak terlihat, menghalangi jalur pedang dewa. Tidak peduli bagaimana Lu Yun mendorongnya, pedang ilahi tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pada saat ini, pagoda yang indah itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan sesosok tubuh terbang keluar dari pagoda dan mendarat di tanah. Itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian biasa, dengan penampilan cantik dan temperamen yang luar biasa, seperti peri dari 9 surga yang turun ke bumi. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu ingin terlibat dalam pagoda yang indah ini? Setidaknya kamu harus menjadi dewa Tao untuk memiliki harapan, keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ekspresi Lu Yun berubah. Gadis ini benar-benar melihat tingkat kultivasinya secara sekilas. Dewa Tao, apakah menurutmu Dewa Tao adalah kubis?
Lu Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tetapi tidak berani-berani. Nak, kondisi pendeta Tao tua ini terlalu keras. Dia harus menghancurkan Qian Liu Gui demi itu, untuk sementara waktu. Terlalu merepotkan untuk membuat sumpah apapun untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Gadis berpakaian preman tersenyum tipis, jika kamu ingin mendapatkan harta ini, kamu harus membayar harga yang sesuai. Permintaan pendeta Tao tua itu tidak terlalu banyak. Po Qian Liu kembali ke grup dan bersumpah untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Ini semua harus dipenuhi oleh Dewa Tao. Hanya dengan kekuatan kita dapat melakukannya. Kesempurnaan Tao, orang tua ini sangat rakus meskipun dia sudah mati. Lu Yun mengutuk dalam hatinya, tapi senyuman muncul di wajahnya. Bolehkah aku bertanya, Nak, di mana pendeta Tao tua ini? Dia adalah pelayan guru Tao Qian Liu, gadis berpakaian preman menjelaskan. Angin aneh ini adalah versi yang lebih kecil dari formasi Qian Liu Gui. Jika Anda tidak berada pada level Dewa Tao, Anda tidak dapat menghancurkan formasi sama sekali. Petik 2. Hati Lu Yun tergerak, Tuan Qian Liu Dao. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya akhirnya ingat bahwa itu adalah Dewa Tao yang sangat kuat, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat leluhur Tao. Begitu, Lu Yun mengangguk, memikirkannya dari sudut pandangnya. Jika dia adalah pendeta Tao tua ini, dia juga akan melakukan beberapa tes untuk menyaring pewarisnya. Bagaimanapun, Dewa Tao yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda untuk pewaris. Sama seperti Master Jiuxuan yang dia temui sebelumnya, bukankah dia juga melakukan banyak tes? 3016-3017. Hei, gadis berpakaian preman itu menghela nafas. Aku tidak tahu kapan aku akan menemukan penerus yang cocok. Aku telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Gadis dari mana asalnya? Lu Yun dengan tajam menangkap informasi penting dalam kata-kata gadis berpakaian preman itu, dan hatinya tiba-tiba menimbulkan badai. Asal-usulnya, yaitu harta karun yang hanya melampaui senjata ilahi yang dimiliki langit dan bumi. Mungkinkah? Ya, gadis berpakaian preman itu sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengungkapkan rahasianya. Pagoda indah ini memiliki semangat aslinya. Sekalipun rusak, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Lu Yun sangat gembira, seperti yang diharapkan. Pagoda indah ini sebenarnya memiliki tingkat harta yang sama dengan pedang Tianxing miliknya. Pedang Tianxing juga memiliki roh asli, yang disebut roh sumber, sehingga dapat diperbaiki secara perlahan setelah rusak. Gadis, Lu Yun bertanya sambil tersenyum, selain kondisi yang disebutkan oleh pendeta Tao tua, apakah ada cara lain untuk membawamu keluar? Dia berpikir dalam benaknya, apakah dia bisa mendapatkan gadis berpakaian preman dan pagoda yang indah bersama-sama, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Apalagi sekarang pedang Tianxing akan segera diperbaiki, jika dia mendapatkan pagoda Linglong lagi, bukan? Memikirkan hal ini, detak jantung Lu Yun sedikit meningkat. Nak, selain kondisi yang disebutkan oleh pendeta Tao tua, apakah ada cara lain untuk membawamu keluar? Lu Yun menggosok tangannya, matanya berputar seperti kucing licik. Gadis berpakaian preman memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dengan ringan membuka bibir merahnya, kecuali, kamu bisa menjadi guru Tao. Pendeta Tao, senyuman di wajah Lu Yun membeku, dan dia mengutuk dalam hatinya, sialan. Apa konsep guru Tao? Itulah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Dia baru saja menyentuh ambang batas Dewa Tao. Dia masih 180.000 mil jauhnya dari guru Tao. Kondisi ini sama saja dengan tidak ada apapun. Haha. Lu Yun tertawa datar dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Nak, dari mana asal-usul Tao Qian Liu yang baru saja kamu sebutkan? Apakah itu sangat kuat? Dia memutar matanya dan memutuskan untuk memulai dengan guru Tao pertama. Tentu saja dia luar biasa, kata gadis berpakaian preman tentang guru Tao Qian Liu, nadanya penuh kekaguman. Dia adalah salah satu guru Tao terbaik dalam kekacauan ini, dengan bakat dan kecemerlangan luar biasa, tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Petik 2. Lu Yun berpikir, dia memang karakter yang kuat. Dia memandang gadis berpakaian preman di depannya, memutar matanya, dan memikirkannya. Senior yang cantik, Lu Yun tersenyum menyanjung, kamu pasti bosan setelah tinggal di pagoda yang indah ini begitu lama, kan? Meskipun kekuatanku lemah, aku tetaplah orang yang hidup. Mengapa aku tidak mengobrol bersamamu untuk mencari tahu jawabannya? Untuk menghilangkan kebosanan. Gadis berpakaian preman dikejutkan oleh panggilan, senior cantik, yang tiba-tiba, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, Nak, kamu sangat fasih. Melihat efektifnya, Lu Yun segera meningkatkan usahanya, tidak peduli apa yang saya katakan, junior, semuanya benar. Senior, lihat, kamu memiliki kulit putih, cantik, dan temperamen yang luar biasa, bilang kalau kamu adalah peri yang turun ke bumi. Aku memanggilmu senior, sepertinya junior ini cuek. Bagaimana kalau begini, aku berani memanggilmu, adik cantik. Adik yang cantik, gadis berpakaian preman merasa terhibur dengan pidatonya, dan tatapannya terhadap Lu Yun menjadi semakin ramah. Nak, mulutmu manis sekali. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan, sebelum dia meninggal, pendeta Tao tua itu membuatku bersumpah bahwa aku tidak akan meninggalkan pagoda Linglong bahkan setengah langkah pun sebelum aku menemukan yang cocok penerus. Lu Yun diam-diam mengutuk, orang tua, di dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum dan berkata, saudari, lihat, aku mencoba menjadi penerusmu. Ceritakan padaku kisah guru Tao Qian Liu. Mungkin aku akan mendapat pencerahan. Petik 2. Gadis berpakaian preman tidak punya pilihan selain mengikuti kata-katanya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tentang perbuatan guru Qian Liu.
Saya pikir saat itu, Guru Qianliu hanyalah seorang biksu yang tidak dikenal. Secara kebetulan, dia mengamati penyatuan ilmu pedang hebat yang legendaris, dari mana dia memahami Qianliu Gui miliknya sendiri. Sejak saat itu, dia membuat kemajuan pesat, jarang bertemu lawan, dan mencapai posisi Guru Tao hanya dalam puluhan ribu tahun. Pada puncaknya, dia memiliki ratusan budak Dewa Tao, lebih dari 100 pengikut Dewa Tao, dan bahkan beberapa. Ada seorang Tao yang mengikutinya. Kemanapun dia pergi, dia diterima dengan standar tertinggi, dan itu bisa dikatakan pemandangan yang tak terbatas. Lu Yun terpesona dengan apa yang dia dengar. Ada ratusan budak Tao, lebih dari 100 pengikut Tao, dan seorang guru Tao. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Gadis berpakaian preman melanjutkan, sayangnya, meskipun cara Qianliu Gui sangat kuat, sangat sulit untuk bersatu dengannya. Pada akhirnya, Master Qianliu Dao gagal untuk bersatu. Sebelum kematiannya, dia membubarkan beberapa pengikutnya tapi dia membawa beberapa orang yang tidak senang, serta pelayan pribadi dan budaknya, kembali ke kampung halamannya dan mendirikan dunia kekacauan Qianliu. Kemudian, orang-orang ini dikuburkan bersamanya. Dikuburkan bersamanya, mata Lu Yun hampir keluar, begitu banyak Dewa Tao yang dikuburkan bersamanya. Ya, desah gadis berpakaian preman, lelaki tua berjubah ungu adalah salah satunya. Lu Yun merasakan udara dingin mengalir dari telapak kakinya ke Tian Linggai. Sayang, Guru Qianliu Dao ini benar-benar orang yang kejam. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mendukung begitu banyak orang. Sebenarnya, dibandingkan dengan beberapa guru Tao lainnya yang pemarah, Guru Tao Qianliu sudah sangat terkendali. Gadis berpakaian preman sepertinya memahami pikiran Lu Yun. Beberapa guru Tao akan membunuh dan melampiaskan amarah mereka setelah gagal bersatu, menghancurkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan semua kehidupan. Itulah yang benar-benar menakutkan. Lu Yun memikirkannya, dan jika dia memikirkannya dari sudut pandangnya, jika dia bekerja keras untuk berkultivasi ke alam guru Tao, tetapi akhirnya gagal bergabung dengan Tao, dia mungkin akan memiliki mentalitas yang meledak-ledak, bukan? Meskipun dia bisa memahaminya, dia masih merasa ngeri memikirkan begitu banyak penganut Tao yang kuat dikuburkan bersama mereka dengan sia-sia. Jadi, jumlah Dewa Tao di wilayah Xuantian sebenarnya sangat terbatas. Lu Yun tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Tentu saja, kata gadis berpakaian preman, Dewa Tao dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan bersama Qianliu Dao Master saat itu. Kemudian, banyak orang kuat memasuki reruntuhan Qianliu dan mati saat menjelajah. Jumlah Dewa Tao di domain Xuantian, tentu saja menjadi semakin berkurang. Gadis berpakaian preman menutup mulutnya dan tersenyum lembut, dengan sedikit kelicikan di matanya. Reruntuhan Qianliu ini dikatakan sebagai harta karun, tetapi kamu harus mati untuk mengambilnya. Selama bertahun-tahun, apa yang telah saya lihat yang paling banyak di menara ini adalah para penjelajah jelek sekali saat dihadapkan pada harta karun. Mereka serakah, penakut, dan gembira. Wah, betapa beragamnya gaya hidup air dari keranjang bambu. Itu lebih seru dari drama lainnya. Lu Yun cemberut, saya tidak tertarik dengan kekayaan orang mati itu, tapi cukup menarik untuk mengobrol dengan Anda. Sayang sekali Anda terjebak di menara ini, jika tidak. Ketika gadis itu mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian dia kembali ke tatapan sinisnya. Kamu manis sekali, tapi aturannya adalah aturannya, dan aku tidak bisa membantumu keluar. Nah, pavilion di sudut halaman adalah pintu keluar. Kamu bisa, aku akan langsung memindahkanmu keluar. Cepat pergi untuk menghindari malam yang panjang dan kecelakaan lainnya. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke dalam pagoda Linglong dalam sekejap. Terima kasih. Lu Yun menangkupkan tangannya ke arah pagoda, merasa agak menyesal di dalam hatinya. Pagoda yang sangat indah ini sungguh merupakan harta karun. Sayangnya aku tidak punya kesempatan bersamanya. Melihat ke halaman yang kosong, Lu Yun tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua berjubah ungu itu lagi. Sungguh menyedihkan bahwa Dewa Tao yang begitu bermartabat dan sempurna direduksi menjadi objek pemakaman. Namun, jika dipikir-pikir, pendeta Tao tua ini benar-benar karakter yang kejam. Dia menggunakan hartanya sendiri untuk memasang taruhan seperti itu sebelum dia meninggal. Dia mungkin merasa sedih dan ingin membalas dendam pada Guru Tao Qianliu, bukan? Biarpun aku mati, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya dengan mudah. Sial, aku sangat frustrasi. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, ia juga mengetahui bahwa dunia kultivasi itu seperti ini, yang lemah memakan yang kuat, dan yang terkuat bertahan hidup. Meskipun saya tidak mendapatkan pagoda Linglong, saya juga mendapatkan banyak harta lainnya. Jika saya terlalu rakus, saya mungkin akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju pavilion di sudut halaman. Ketika melewati ruang kerja, Lu Yun melirik dengan santai, hanya untuk menemukan beberapa kertas khusus berserakan di atas meja. Dia masuk dengan rasa ingin tahu, mengambil satu dan memeriksanya dengan cermat. Bahan kertasnya sangat istimewa, seperti kulit sejenis monster, dan ditutupi tulisan tangan padat dengan cinabar merah cerah. Qianliu bodoh sekali, aku sudah melayanimu selama ribuan tahun, namun kamu memperlakukanku seperti ini. Aku mengutukmu, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Aku mengutuk pengikutmu, dan mereka tidak akan mati dengan baik. Lu Yun melihat beberapa gambar secara berurutan dan menemukan bahwa itu semua adalah kutukan dan kebencian yang ditulis oleh pendeta Tao tua terhadap Guru Qianliu sebelum kematiannya. Kata-katanya penuh dengan keengganan, kemarahan dan keputusasaan. Orang tua ini benar-benar menolak untuk beristirahat dengan tenang. Lu Yun menghela nafas diam-diam.
Namun, dia segera menyadari bahwa kertas-kertas ini bukanlah kertas biasa, kertas-kertas itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ini, tidak bisakah ini? Hati Lu Yun tergerak dan dia segera menyimpan semua kertas itu. Dia tahu bahwa meskipun kertas-kertas ini adalah harta sekali pakai, jika diaktifkan, kekuatannya akan sangat menakjubkan. Pada saat kritis, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Saat ini, mata Lu Yun tertuju pada kuas tulis di atas meja. Kuas ini benar-benar hitam, dengan ukiran pola rumit pada larasnya, memancarkan tekanan samar. Senjata surgawi. Lu Yun sekilas mengenali asal-muasal kuas ini. Dia mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan kuasnya dengan mudah. Kuas ini tidak hanya dapat digunakan untuk menulis, tetapi juga merupakan senjata tempur yang ampuh. Keuntungan tak terduga ini membuat suasana hati Lu Yun yang tertekan jauh lebih baik. Dia mencari ruang kerja ke dalam dan keluar lagi, dan setelah memastikan tidak ada yang hilang, dia berjalan menuju paviliun di sudut halaman. Sesampainya di luar paviliun, Lu Yun tidak terburu-buru untuk masuk. Dia masih sedikit khawatir, bagaimana jika paviliun ini adalah jebakan. Untuk berhati-hati, Lu Yun mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dari Chaos Sword Mansion dan melemparkannya ke paviliun. Begitu toples anggur memasuki paviliun, toples itu langsung menghilang. Sepertinya gadis kecil itu tidak akan menipuku, pikir Lu Yun dalam hati. Apalagi sepertinya paviliun ini juga menjadi satu-satunya pintu keluar, dan tidak ada pilihan lain selain masuk. Lu Yun melangkah ke paviliun dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Halamannya bukan lagi sempit, tapi digantikan oleh gurun gobi yang terpencil. Angin kencang mengangkat pasir dan kerikil dan menghempaskannya ke bebatuan yang terbuka, menimbulkan suara siulan yang tajam. Akhirnya keluar, Lu Yun menghela nafas lega, merasakan udara tipis kekacauan di udara dan memastikan bahwa dia telah meninggalkan batas dalam reruntuhan Qianliu. Reruntuhan Qianliu terbagi menjadi 4 lingkaran. Area luar adalah area di mana para biksu dari alam kekacauan beroperasi, area dalam adalah medan perang tingkat Tao, dan lebih jauh ke dalam adalah area inti yang dilanda krisis. Dikatakan bahwa hanya guru Tao terbaik yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sana. Di tengahnya adalah tempat legendaris di mana Qianliu Dao Master jatuh. Lu Yun memperoleh banyak hal dari Qianliu Abyss. Dia tidak hanya memperoleh senjata ilahi dari surga, tetapi dia juga secara tak terduga memperoleh banyak warisan yang ditinggalkan oleh para pendeta Tao kuno. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia berencana untuk meninggalkan reruntuhan secepat mungkin dan kembali memperbaiki pedang Tianxing. Pedang Tianxing adalah harta karun yang ditinggalkan oleh tuannya. Setelah diperbaiki, kekuatannya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat dia hendak pergi, ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah, dan dia merasakan aura familiar, Chu Zhen. Pelacur ini masih hidup, cahaya dingin muncul di mata Lu Yun. Di pintu masuk reruntuhan, Chu Zhen dan yang lainnya ingin mengelilinginya dan merampok senjata ajaibnya. Jika dia tidak membuat keputusan tegas dan melarikan diri ke jurang 1000 aliran, dia mungkin sudah lama binasa. Saat itu dia tidak membawa pedang Tianxing, dia memasuki reruntuhan untuk pertama kalinya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan, dan dia tidak sepenuhnya yakin untuk membunuh Chu Zhen, jadi dia memilih untuk mundur. Saat ini, segalanya berbeda. Jika ada jalan ke surga, jangan ambil. Jika tidak ada pintu ke neraka, pergilah ke neraka. Lu Yun mencibir, dengan niat membunuh di matanya. Dia selalu membalas dendam, sekarang kekuatannya meroket, bagaimana dia bisa melepaskan Chu Zhen? Chu Zhen masih menjadi sosok di matanya sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia hanyalah badut. Adapun keberuntungan Chu Zhen, di matanya, hartanya seperti sampah, tidak layak disebut. Di sisi lain, Chu Zhen sedang menaiki perahu bangunan yang indah, melaju di udara. Di depan bangunan kapal, sosok hijau menghindar dengan gesit, itu adalah Yu Yani. Yu Yani dikelilingi oleh daun-daun hijau yang berputar dan dipotong yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan yang menyelesaikan rintangan di sepanjang jalan dan serangan Chu Zhen satu persatu. Chu Zhen duduk santai di haluan perahu, memegang segelas anggur di tangannya, mengagumi pelarian Yu Yani yang memalukan dengan penuh minat. Yu Xianzi, kenapa kamu begitu gigih? Kenapa kamu tidak menjadi pengikutku, dan aku jamin kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Kata Chu Zhen sambil terkekeh, dengan nada bercanda di nadanya. Mimpi, Yu Yani mendengus dingin dan mengendalikan dedaunan agar berputar lebih keras. Cek, sayang sekali kulitnya bagus. Chu Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau menjadi rekan Tao saya? Bukankah indah bagi Anda dan saya untuk berlatih bersama? Berkultivasi lebih jauh lagi. Saya berlatih sutra hati tulang giok otot es, dan saya tidak bisa berhubungan seks dengan laki-laki sebelum saya menjadi Dewa Tao. Kata Yu Yani dengan gigi terkatup. Meskipun sutra hati tulang giok otot es sangat kuat, ia juga memiliki keterbatasan yang besar. Karena itu, fisik istimewanya menarik perhatian banyak orang yang berniat jahat. Dan Chu Zhen ini jelas salah satu dari mereka, dan dia juga seorang biksu yang kuat dengan seorang psikopat, yang cukup sulit untuk dia hadapi.